Udah mulai untuk perkuliahan kali ini ya. Iya, Bunda. Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Jangan lengah. Kalau ada kegiatan yang sifatnya banyak orang, kerumunan, tetap pakai maskernya. Jangan dilupakan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, di semester 2 ini kita bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang ya, tidak ada gangguan apapun. Dan Bunda hari ini akan mencoba untuk memulai perkuliahan kita di minggu pertama dengan mata kuliah pengantar kebijakan publik. Nah, anak-anak bisa sambil menyimak, bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mungkin ada hal-hal yang menjadi concern, menjadi perhatian, atau nantinya bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Jadi boleh silahkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala akses, karena beberapa kawan-kawan kita yang memang lokasinya di daerah pegunungan dan yang ada di Madura ini terkadang terkendala dengan adanya gangguan akses internet. Ya, Bunda akan coba share screen. Sudah muncul? Muncul, Bunda. Muncul, Bun. Iya. Ini akan Bunda munculkan layar penuh. Muncul ya? Muncul layarnya? Belum, Bunda. Ya, ditunggu. Sudah muncul? Belum, Bun. Sudah mulai lagi, mungkin ada kendala jaringan di sini karena memang beberapa hari ini jaringan IndiHome ini agak bermasalah. Kalau begini muncul di layar kalian? Muncul, Bun. Muncul. Muncul. Oke. Sambil lalu memang tidak ada masalah kalau memang ini sudah muncul dalam layar yang kecil, kita mulai saja. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi, juga Bunda akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah di semester 2 ini, yaitu mata kuliah pengantar kebijakan publik dengan kode mata kuliah FAP 1347 dan bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Dan ini adalah pertemuan di minggu pertama. Mata kuliah ini ada capaian pembelajarannya, anak-anak. Jadi yang diharapkan dari perkuliahan ini atau pembelajaran ini adalah mahasiswa memahami konsep kebijakan publik, ya, definisi kebijakan publik. Kemudian mahasiswa juga memahami tentang lingkup
tujuan dan ciri-ciri kebijakan publik. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang proses kebijakan publik, mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada evaluasi kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan memahami tentang peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik. Jadi capaian pembelajarannya itu, sehingga anak-anak mulai dari sekarang sudah harus bisa mengamati dan memahami apa yang menjadi capaian pembelajarannya, sehingga nanti pada saat menjelang ujian akhir semester anak-anak akan mengetahui beberapa konsep-konsep dan materi-materi yang diajarkan dari minggu pertama sampai minggu ke-14. Nah, perlu Bunda sampaikan di sini bahwa di minggu ke-15 itu akan ada pertemuan. Karena ini masa pandemi, jadi kita tidak bisa melakukan perkuliahan di luar kelas atau perkuliahan tatap muka di dalam kelas. Sehingga nantinya kita akan menghadirkan narasumber dalam kelas virtual seperti ini, ya, di dalam kelas virtual seperti ini, sehingga nantinya anak-anak akan paham teori yang Bunda sampaikan, teori yang kita diskusikan, kemudian analisa yang kita lakukan dalam diskusi kali ini juga bisa dikorelasikan dengan hal-hal yang sifatnya praktis di lapangan. Karena kita ini akan membahas terkait dengan masalah kebijakan publik, mungkin nanti kita akan hadirkan beberapa atau salah satu anggota DPRD kabupaten atau pejabat kabupaten yang memang memiliki kompetensi dan tentunya beliau komunikatif dengan kawan-kawan mahasiswa. Jadi nanti di akhir menjelang ujian akhir semester nanti akan kita adakan pertemuan untuk itu, sehingga teman-teman juga menambah wawasan. Dan yang kedua, teman-teman bisa banyak bertukar pikiran dengan beliau, ya. Itu. Kemudian mata kuliah pengantar kebijakan publik ini adalah merupakan sub kajian dalam ilmu administrasi publik. Jadi ini adalah mata kuliah wajib program studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Dan mudah-mudahan anak-anak dalam perkuliahan kali ini, dalam mata kuliah ini mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Jangan ada lagi nilai yang jelek, ya. Ya, yang penting anak-anak rajin kuliah, rajin berdiskusi, aktif di kelas, dan anak-anak juga bisa mengerjakan tugas dan soal-soal yang Bunda berikan kepada anak-anak. Nah, itu yang mungkin sekelumit yang anak-anak harus pahami tentang deskripsi dan capaian pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memulai pertama kali materi tentang konsep dan makna kebijakan publik. Ya. Muncul di layar kalian? Muncul Bunda. Oke. Muncul. Ya. Yang pertama, karena kita membahas tentang kebijakan publik, kita juga harus paham apa sebenarnya yang menjadi konsep dari kebijakan publik. Jadi kalau kita mengamati tentang istilah kebijakan, itu berasal dari kata dasar bijaksana. Di mana kalau kita melihat, membaca arti dari kata bijaksana ini adalah seseorang yang selalu menggunakan akal budinya. Di mana akal budinya ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, jadi tidak omong kosong, tetapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian yang bersangkutan juga memiliki sikap yang arif, memiliki pemikiran yang sangat tajam dan cermat serta teliti. Jadi orang bijaksana itu identik dengan orang yang arif dan teliti. Tidak sembrono, tidak terburu-buru, tidak asal-asalan, tetapi mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, bersikap arif dan teliti tentunya. Nah, dari kata dasar bijaksana ini sebenarnya yang menjadi konsep dari kebijakan publik ini, di mana
kebijakan ini merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Artinya bagaimana seorang pemimpin ini bertindak sesuai dengan garis besar yang sudah ditetapkan. Nah, sampai di sini paham ya terkait dengan konsep itu ya? Paham, Bunda. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Berbicara tentang suatu kebijakan, berbicara pula tentang permasalahan-permasalahan yang melingkupinya. Jadi sebenarnya dengan adanya kebijakan ini merupakan jawaban terhadap suatu masalah. Jadi bagaimana cara memecahkan masalah itu, mengurangi permasalahan, mencegah suatu keburukan, serta menjadi penganjur inovasi. Jadi menjadi pelopor inovasi, terjadinya kebaikan dengan tindakan-tindakan dan cara yang terbaik. Artinya kebijakan ini betul-betul berupaya untuk memecahkan permasalahan, mengurangi kekurangan dan kesalahan, bahkan mencegah suatu keburukan. Yang paling utama adalah kebijakan ini adalah penganjur atau pelopor inovasi, tindakan yang sifatnya terarah dan terbaik. Nah, filosofi dari kebijakan inilah yang kemudian menjadi dasar dari munculnya suatu kebijakan publik. Nah, pada setiap persoalan ya, di kehidupan kita, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, ini tidak terlepas dari masalah kaitannya dengan masalah kebijakan publik. Dimanapun kita berada, kita kuliah juga dilingkupi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang muncul. Sekarang ini ada kebijakan-kebijakan baru tentang pendidikan. Dimanapun kita berada, terkait dengan masalah kesehatan, dimanapun kita berada, kita juga masih ada sangkut pautnya dengan implementasi sebuah kebijakan publik. Apalagi sekarang di era pandemi sekarang, ya. Sekarang teman-teman bisa memperhatikan, anak-anak bisa memperhatikan bagaimana pemerintah menganjurkan kepada seluruh warga negaranya atau masyarakatnya untuk melakukan vaksin. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi ini. Dan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah ini sifatnya memang sudah terukur, sudah terarah, bahkan juga ini sudah merupakan solusi pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, ini adalah sekelumit tentang konsep dasar kebijakan. Nah, berbicara tentang kebijakan, itu ada yang mengartikan bahwa kebijakan publik itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sifatnya memang sangat sederhana pengertian ini, karena yang dijelaskan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah saja. Sedangkan kebijakan publik itu sifatnya lebih luas dari itu. Nah, ada juga yang menyampaikan bahwa kebijakan publik ini merupakan pernyataan, sebuah cita-cita, sebuah tujuan, bahkan juga pedoman untuk bisa mencapai tujuan atau sasaran. Jadi banyak sekali makna-makna yang muncul karena pembahasan tentang kebijakan publik ini. Ada pula yang kemudian pendapat Carl J. Frederick ini yang kemudian dikutip oleh Leo Agustino ini, bahwa kebijakan publik ini adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-hambatan, di mana ada kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.
Artinya kebijakan publik ini berasal dari usulan-usulan berdasarkan keinginan-keinginan, walaupun di dalamnya ada hambatan, ada kesulitan, bahkan juga kendala-kendala yang dirasa tidak mampu, tetapi ini menjadi sebuah usulan yang kemudian menjadi sebuah rangkaian tindakan atau kegiatan. Nah, ini anak-anak, kalau kita berbicara tentang kebijakan publik, ide kebijakan publik ini melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan. Artinya, ide usulan itu tidak hanya sekedar usulan saja, tidak hanya sekedar ide saja, tetapi ada maksud dan tujuannya. Ya, maksud dan tujuannya ini merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan. Karena apa? Karena kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan. Bukan hanya sekedar diusulkan saja. Jadi ingat bahwa kebijakan publik ini, ide kebijakan publik ini tidak hanya sekedar saran, tidak hanya sekedar usulan, tetapi bagaimana kebijakan ini menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan pada suatu masalah tertentu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dan diusulkan untuk diselesaikan kepada pemerintah, ini betul-betul bisa dilaksanakan atau diselesaikan. Tidak hanya sekedar ide, saran, atau usul. Ya, sampai di sini anak-anak mungkin ada yang kurang paham atau mungkin Bunda terlalu cepat menjelaskannya. Silakan, mungkin ada yang ingin berdiskusi sampai di posisi konsep kebijakan sebelum kita nanti akan beralih ke definisi kebijakan publik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bunda. Belum ada. Oke. Menyimak ya anak-anak ya. Iya, Iya, Bunda. Bun. Oke. Selanjutnya Bunda akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan publik. Maaf. Ya. Ada beberapa pendapat sebenarnya untuk kebijakan publik. Tergantung bagaimana kita akan menyikapinya. Artinya semua pernyataan-pernyataan para pakar terkait dengan kebijakan publik berdasarkan dari hasil pengamatan, berdasarkan hasil pengetahuannya, dan berdasarkan analisa. Jadi tidak kemudian muncul begitu saja. Pasti ada hal-hal yang mendasari dari munculnya pernyataan terkait dengan apa yang menjadi definisi dari kebijakan publik itu. Tinggal bagaimana kita mau pakai yang mana, disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi nanti kalau anak-anak sudah menjelang penyelesaian skripsi atau pada saat akan skripsi, anak-anak akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan teori. Teori apa yang akan saya gunakan sebagai dasar dari penulisan karya ilmiah. Jadi mulai sekarang sudah mulai harus banyak mengakomodir beberapa literasi atau beberapa literatur yang memang anak-anak bisa memahami untuk itu dan akan menjadi perencanaan kalian di karya ilmiah ya. Nah, kita ambil contoh sekarang menurut pendapat Walsh bagaimana dikutip oleh Tangki Lisin ya. Kebijakan publik itu adalah sejumlah aktivitas pemerintah ya untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Artinya ada sejumlah aktivitas atau upaya kegiatan oleh pemerintah untuk bisa memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Bisa secara langsung menyelesaikan pemerintah itu, tetapi juga bisa saja dampaknya yang kita rasakan, tetapi tidak bersinggungan langsung kita masyarakat dengan pemerintah. Jadi begitu ya, ada yang memang pemerintah itu langsung memberikan dalam bentuk solusi, dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat,
Ada pula yang tidak langsung kepada masyarakat, tetapi melalui lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat atau yang menangani permasalahan tertentu di kehidupan masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, kebijakan publik itu menurut Mustopo Dijaya dalam bukunya Rahmat bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan tertentu agar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan pendapat yang di atas, bahwasanya ada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan untuk bisa mencapai tujuan. Jadi muaranya semuanya kepada arah pencapaian tujuan, ya. Arahnya semua sama untuk pencapaian tujuan. Bagaimana ada permasalahan kemudian ditangani, mencari solusi yang tepat, kemudian diselesaikan sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Jadi garis besarnya seperti itu. Nah, berikutnya ada pula yang dikutip oleh Irfan Islami ini, menurut pendapatnya James A. Anderson ini, bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, ini ya, sama ya. Yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Ada perbedaan tidak antara pendapat Paul, pendapat Mustopo Dijaya dengan pendapatnya James Anderson? Hampir sama, ya. Hampir sama kan ya kalau anak-anak mengamati. Jadi bagaimana memecahkan sebuah masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah definisi dari kebijakan publik. Selanjutnya, untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, ya. Jadi pemerintah ini sebagai aktornya dalam kebijakan publik. Terkait dengan kebijakan publik, maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Paham tidak anak-anak dengan maksud ini? Dengan yang ada di slide ke-10, paham tidak anak-anak maksudnya Bunda? Seorang public actor, ya, seorang public actor, aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan ini memiliki peran yang strategis sebenarnya, ya, memiliki peran yang strategis untuk bisa menjalankan kebijakan publik ini, tetapi harus diaktualisasikan. Nah, untuk bisa mengaktualisasikan diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, sehingga apa yang menjadi kewenangan public actor ini betul-betul orientasinya kepada kepentingan rakyat, kepada penyelesaian masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Jadi intinya adalah ada orientasinya untuk kepentingan rakyat. Nah, menurut Aminullah dalam Muhammad, ini kaitannya dengan yang tadi, dengan masalah yang public actor ini, bahwa kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan itu suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Artinya di sini ada upaya dan tindakan yang bersifat strategis, bisa berjangka panjang, bahkan sifatnya menyeluruh, keseluruhan, komprehensif. Jadi di sini betul-betul pemerintah ini diharapkan mampu bersifat strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu yang panjang dan sifatnya semuanya menyeluruh, tidak hanya satu persatu, tidak hanya kelompok per kelompok, tetapi menyeluruh. Jadi ini makna dari yang Bunda sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, sampai di sini anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ataukah terlalu cepat Bunda menjelaskan? Tidak, Bunda.
Tidak ya. Kalau memang agak kecepatan, teman-teman bisa menyampaikan kepada Bunda melalui kolom chat ya, atau bisa menyampaikan secara langsung, bisa di unmute untuk mikrofonnya. Nah, Iya, Bunda. selanjutnya dalam kepustakaan internasional, kebijakan publik itu disebut sebagai public policy ya dalam kepustakaan internasional. Jadi penyebutannya tuh banyak sekali penyebutannya, namun sebenarnya filosofi dari atau konsep dari kebijakan publik itu apa yang tadi Bunda sampaikan itu tidak banyak perubahan, hanya bagaimana persepsi kita saja untuk memahami dari masing-masing konsep dari pernyataan pakar-pakar tersebut. Jadi menurut Kepustakaan Internasional, public policy itu adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Nih ya, tolong dipahami, dibaca bisa ya, dibaca dalam hati bahwa public policy ini ya atau kebijakan publik ini adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Ya, nanti Bunda akan ambil contoh dari penjelasan ini. Jadi setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang bertugas menjatuhkan sanksi. Jadi kebijakan yang muncul di dalam masyarakat itu diakibatkan dari permasalahan-permasalahan. Kalau tidak salah, saya di semester lalu, di semester 1 pernah menjelaskan contoh saja sekarang. Anak muda sekarang ini atau ya mungkin mudah-mudahan tidak ada mahasiswanya Bunda seperti itu ya. Jadi motor itu sudah dalam keadaan bagus, uji coba dari perusahaan luar negeri yang dipasarkan di Indonesia, termasuk di situ Bondo. Kemudian sampai di sini dimodifikasi yang sebenarnya setirnya nyaman untuk berkendara jadi agak tinggi, jadi melengkung, jadi agak bungkuk dan sebagainya. Padahal sudah ada uji kelayakan yang untuk muncul produk tertentu di kendaraan bermotor ini ya. Nah, ketika ada beberapa macam permasalahan lalu lintas, di mana ada permasalahan kecelakaan, permasalahan orisinal dari suatu kendaraan bermotor, ya ada kasus terkait dengan masalah ketertiban berlalu lintas. Akhirnya undang-undang atau aturan-aturan yang muncul atau kebijakan-kebijakan publik yang muncul yang mengatur bagaimana kita lebih tertib berkendaraan, kita tertib di jalan raya, kita tertib dalam menggunakan kendaraan bermotor dan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya ya atau spare part yang kemudian harus digunakan, muncullah suatu aturan yang mengikat. Ketika aturan itu sudah mengikat, kita melanggar pasti akan ada sanksinya. Ya tidak. Sekarang ada banyak contoh kan? Beberapa motor-motor yang knalpotnya dirubah, ya. Ingat ya, di Polres itu ada knalpotnya dirubah suaranya yang membuat bising. Itu kemudian dirazia oleh polisi untuk diambil oleh pihak kepolisian dan yang bersangkutan diwajibkan untuk melengkapi kendaraan bermotornya sesuai dengan standar yang ada. Jika tidak, dia akan ditilang dan dia akan diberi sanksi. Itu contoh yang paling mudah untuk anak-anak sekarang, ya. Termasuk bagaimana anak-anak sekarang kalau jalan-jalan jarang pakai helm. Padahal ya kalau dulu zaman Bunda masih SMP atau masih SMA lah ya, masih SMA, menggunakan helm itu asal helm saja. Tapi sekarang ini kita diwajibkan menggunakan helm yang berstandar nasional, di mana untuk bisa melindungi kepala kita. Muncullah kemudian aturan atau muncullah kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah supaya kita ini berkendara secara tertib dan supaya kita aman di jalan. Jika sesuatu terjadi, jadi seluruh tubuh kita
misalkan kepala kita masih terlindungi kalau kita misalkan jatuh, sehingga kita diwajibkan menggunakan helm yang berstandar nasional dan harus dikunci, tidak asal kalau bahasa Maduranya patongko agi ya, nongkok gitu ya, enggak bisa. Jadi ada aturannya. Jadi ketika ada proses razia polisi, kemudian helm kita tidak standar nasional, biasanya kita juga akan disanksi, akan diberi sanksi. Nah, ini beberapa contoh yang sering kita alami. Nah, itu ya anak-anak ya. Ada yang masih begitu? Tidak yang ada, Bunda. Ada, Bunda. Alhamdulillah tidak ada, Bu. udah ada ya. Ya, kalau mahasiswanya Bunda mudah-mudahan tidak ada. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu tertib, karena kalau kita tertib, kita akan aman dan kita akan terjaga. Jadi kalau kita sudah sembarangan, kita juga tidak akan terjaga. Mudah-mudahan selalu begitu. Bunda lanjut atau ada yang mau menanyakan? Ada yang sudah menanyakan? Mungkin Bunda break dulu, kita akan cek di kolom chat, mungkin ada yang sudah bertanya. Ya, Bunda akan cek, mungkin ada yang bertanya di kolom chat. Ini ada yang tidak bergabung ya, ada yang tidak masuk kuliah, mungkin ada yang izin ke ketua kelas. Oke. Kalau tidak ada, Bunda lanjut. Bunda lanjut ya. Masih Lanjut, semangat? Bunda. Masih semangat? Lanjut. Oke, Masih, masih semangat Bunda. ya. Masih, Bun. Ya. Kalau Masih, ngantuk, masih. cuci muka dulu. Ya, Bunda lanjut. Masih semangat, Bu. Harus semangat. Alhamdulillah semangat, Bu. Ya. Semangat, sehat. Oke, Bunda lanjut. Ya, selanjutnya berbicara hal yang sama dengan yang tadi Bunda sampaikan, bahwa aturan atau peraturan tersebut secara sederhana sebagai kebijakan publik, ya, secara sederhana. Jadi bisa diilustrasikan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum, ya. Tetapi tidak hanya sekedar hukum, namun harus memahaminya secara utuh dan benar. Artinya, aturan-aturan yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari secara sederhana itu merupakan kebijakan publik yang memang mengatur kehidupan kita di dalam masyarakat. Tapi kita tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Mengapa muncul aturan ini? Mengapa hal ini tidak diatur? Nah, itu kita harus memahaminya secara utuh, secara benar, tidak terpotong-potong. Ketika kita memahami suatu aturan, kebijakan publik terpotong-potong, nantinya juga persepsinya akan berbeda dan akan menimbulkan permasalahan. Ya. Nah, Bunda lanjut, ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, ya. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan yang lebih besar, kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Artinya ini memiliki prioritas yang paling utama karena ini menyangkut kepentingan orang banyak atau menyangkut kepentingan bersama. Sehingga isu ini, formulasi isu ini harus dilakukan dan disusun serta disepakati. Nah, nanti proses penyusunan ini kita akan membahas di minggu lainnya terkait dengan proses kebijakan publik mulai dari perumusan sampai tahapan evaluasi, gitu ya. Nah, ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, ya, mulai apakah itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai kepada peraturan-peraturan yang ada di daerah, ya, peraturan daerah di kabupaten atau di kota, maka kebijakan publik itu berubah menjadi hukum yang harus ditaati.
Jadi yang namanya hukum itu sifatnya memaksa dan mengikat. Ketika sudah sifatnya memaksa dan mengikat, kita tidak boleh melanggar aturan tersebut. Jika kita melanggar, kita sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Ya, ingat teman-teman, anak-anak, bahwa kita hidup itu tidak terlepas dari suatu kebijakan. Mau kita mengurusi terkait masalah kesehatan, kita juga berada dalam implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan. Berikutnya di bidang pendidikan, di bidang kesejahteraan, di bidang perekonomian, di bidang pertahanan, apapun ya, dari sisi sendi kehidupan yang lainnya, di bidang-bidang lainnya, semuanya ini diatur oleh suatu aturan. Ya, diatur oleh aturan, termasuk kita perkuliahan kita di kampus kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, program studi administrasi publik. Anak-anak masuk di tahun 2020 ya. Nantinya harus menyelesaikan masa studi sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan aturan apa? Aturan pedoman akademik. Sehingga ketika anak-anak ini tidak mentaati aturan-aturan yang ada, nanti anak-anak sendiri yang akan merasakan akibat dan sanksinya. Contoh misalkan anak-anak tidak menyelesaikan persyaratan apabila anak-anak akan cuti. Ya, cuti kuliah. Ada aturan yang mengikatnya. Ketika anak-anak akan cuti tapi tidak ngurusi permohonan cuti. Pada saat anak-anak ingin kembali lagi aktif, anak-anak kemudian terkejut. Kenapa ini ada tanggungan biaya yang lebih dari biasanya? Kan kemarin saya 1 tahun tidak aktif kuliah. Sedangkan anak-anak tidak mengurusi surat keterangan cuti, sehingga tetap tanggungan keuangan dan tanggungan akademiknya berjalan. Ini adalah konsekuensi di mana kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat menjadi sebuah hukum yang harus ditaati. Paham ya? Sampai di sini paham anak-anak ya? Paham, Bu. Ya, oke. Nah, nanti bisa diilustrasikan di hal-hal lainnya. Selanjutnya, ya. Nah, kita berbicara tentang pernyataan atau pendapat Thomas Erdai ini terkait dengan kebijakan publik. Jadi menurut Thomas Erdai ini bahwa kebijakan publik itu sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Loh, kok begitu Bunda? Kok ada sesuatu yang dikerjakan atau sesuatu yang tidak dikerjakan oleh pemerintah? Jadi kebijakan publik itu merupakan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Nah, alasannya adalah suatu kebijakan harus dilakukan ya, harus dilakukan dan memberi manfaat bagi kehidupan bersama. Ini harus menjadi pertimbangan yang sifatnya menyeluruh tadi, yang menyeluruh atau holistik, agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian. Jadi pemerintah di sini harus bijak dalam menetapkan suatu kebijakan. Tidak diperbolehkan pemerintah mengambil atau menetapkan kebijakan yang sifatnya tidak komprehensif atau tidak holistik atau tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar, di mana pertimbangan-pertimbangan itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang mengandung manfaat yang lebih besar untuk warganya. Jadi pemerintah ini tetap melalui proses yang sangat teliti, yang sangat cermat dari awal penyusunan, di mana proses penyusunan ini dibutuhkan public opini dari masyarakat, dibutuhkan masukan-masukan masyarakat, dibutuhkan guna untuk apa? Untuk mengetahui apa hal detail yang terjadi di masyarakat, apa permasalahan yang muncul di masyarakat, sehingga ini bisa menjadi rekomendasi prioritas kebijakan, sehingga kebijakannya ketika ditetapkan betul-betul kebijakan yang memang memberi manfaat kepada masyarakat.
Nah, itulah makna dari apa yang sebenarnya disampaikan oleh Thomas Erdai. Nah, konsep tersebut sebenarnya memang sangat luas sifatnya karena kebijakan publik menurut Thomas Erdai itu mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang pemerintah tidak segera lakukan karena memang ada hal-hal yang sifatnya lebih prioritas, lebih memberi manfaat dibandingkan kerugian-kerugian yang akan dimunculkan sehingga betul-betul efektif untuk implementasinya. Nah, ini ada banyak juga pernyataan-pernyataan atau penjelasan-penjelasan tentang apa itu kebijakan publik. Ada lagi terkait dengan masalah nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut Easton ini bahwa kebijakan publik itu adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Hampir sama sebenarnya dengan istilah yang Bunda sampaikan tadi bahwa kebijakan publik itu adalah hukum. Jadi kebijakan publik itu adalah hukum. Bagaimana menurut Easton ini pengalokasian nilai-nilai yang secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Laswell pun juga sama bahwa kebijakan publik itu sesuatu program pencapaian tujuan. Kemudian nilai-nilai dalam praktek sosial yang ada di dalam masyarakat artinya begini, kebijakan publik itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi jangan sampai kebijakan yang sudah dibuat, yang ditetapkan, ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ya, jangan kemudian membuat perubahan-perubahan yang itu tidak sama dengan kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Jika ada pertentangan, ya ini ya, jika ada pertentangan, maka kebijakan publik itu akan mendapatkan resistensi ketika dilaksanakan nanti. Akan ada perlawanan dari masyarakat ketika memang tidak sesuai dengan praktek-praktek sosial yang sudah berjalan seperti biasanya. Ya, itu. Jadi makanya dibutuhkan pemerintah itu jangan kemudian merumuskan kebijakan tanpa memperdulikan public opinion, tanpa memperdulikan nilai-nilai yang berkembang di dalam praktek-praktek kehidupan masyarakat. Pemerintah ini kan membutuhkan kondisi real yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi beberapa aktor-aktor perumus kebijakan ini harus paham tentang kondisi real yang ada di masyarakat. Kalau perlu memang dibutuhkan peran serta masyarakat dalam hal perumusan kebijakan. Jangan sampai ketika diimplementasikan mendapat pertentangan dari masyarakat. Inilah yang diharapkan, yang dimaksud oleh Easton dan Laswell ini terkait pencapaian tujuan atau pengalokasian nilai-nilai kepada pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Ya, sampai di sini ada yang masih bingung atau kurang paham atau Bunda terlalu cepat, Bunda? Ada? Kalau tidak ada, nanti Bunda yang bertanya. Ya. Bu, mau bertanya, Bu? Oke, saya sebentar. Bunda tutup dulu supaya ya, bentar. Namanya siapa? Oh, ada pertanyaan di kolom chat. Bunda tidak memahami, tidak membaca. Siapa yang bertanya tadi? Ami ya? Ami atau siapa tadi yang bertanya? Di kolom chat saya, Mbak Bunda. Ida yang bertanya. Nah, Bunda baca. Di dalam pengertian kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat. Ya, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan kebijakan tersebut, apa yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa untuk meyakinkan masyarakat? Oke, bagus pertanyaannya.
Ini kan dimisalkan anak-anak sedang berhadapan atau sedang dalam posisi di di dalam kehidupan bermasyarakat, kembali berbaur dengan masyarakat. Kemudian ada kebijakan yang dibuat. Ambil contoh saja sekarang ini. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi di dalam implementasinya banyak mendapatkan pertentangan, resisten dari masyarakat. Contohnya adalah apa? Sekarang ini yang lagi in. Vaksin, Bunda. Betul. Jadi pemberian vaksin ini sebenarnya diharapkan untuk bisa meningkatkan imunitas diri kita menghadapi virus COVID-19 ini. Bahkan sekarang kan ada wacana virus varian baru ya, variannya macam-macam, jadi tidak hanya minuman saja yang ada variannya, tetapi virus juga ada variannya. Ada banyak pertentangan di dalam masyarakat supaya kita ini sebagai mahasiswa ya, kaum yang memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya, teman-teman sebenarnya bisa melakukan hal yang mampu membantu pemerintah. Contohnya saja, teman-teman bisa mencari referensi, ya, bisa mencari referensi dimanapun referensi bisa kita dapatkan, mau referensi secara manual buku ya, mau misalkan di perpustakaan, atau teman-teman bisa berdiskusi dengan tenaga-tenaga kesehatan yang memang memiliki kompetensi di bidang vaksin ini, di bidang kesehatan ini, bisa bertanya setelah mendapatkan banyak referensi, banyak pengetahuan, kemudian teman-teman menyimpulkan, membuat suatu kesimpulan. Nah, ketika teman-teman jalan-jalan di rumah, ketemu dengan warga yang belum vaksin, bahkan mungkin ada yang badannya kekar, sehat, tidak punya keluhan apa-apa, tapi tidak mau divaksin dengan alasan, saya tidak perlu vaksin, tapi saya sehat, misalkan begitu ya. Nah, teman-teman caranya bisa dengan cara teman-teman mendekati yang bersangkutan, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan pemberian vaksin ini adalah ini, berdasarkan data ini. Kemudian misalkan ada orang tersebut menyampaikan, oh di TV, di media sosial itu ada contoh setelah divaksin dia sakit dan sebagainya. Nah, itu harus bisa disampaikan. Telusuri bahwa yang sakit atau yang memang mengalami kondisi sakit setelah pemberian vaksin, itu bukan penyebab dari vaksin. Setelah kita teliti ya referensinya, oh ternyata memang memiliki riwayat sakit sebelum divaksin. Makanya ketika akan vaksin, kita ini kan diobservasi. Punya keluhan apa? Kalau memang tidak punya keluhan, bisa lanjut kepada vaksin. Setelah vaksin pun diobservasi selama 15 menit. Ada nggak dampak dari itu semua? Jadi kita bisa menyampaikan kepada masyarakat ketika ada penolakan-penolakan itu sebagai mahasiswa. Jangan kemudian karena teman-teman tidak suka dengan pemberian vaksin, teman-teman ikut memprovokasi. Jangan ikut program pemerintah karena ini nanti merugikan dan sebagainya. Jangan, karena teman-teman ini sekarang dididik untuk bisa menganalisa keadaan yang ada di dalam masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat, dan teman-teman harus berupaya untuk bisa menjadi penganjur inovasi tadi untuk hal-hal yang kebaikan. Caranya begitu, cari referensi sebanyak-banyaknya. Begitu ya Mbak Ida ya? Iya Bunda, baik. Bisa Bunda. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Chandra Bagus. Mana Mas Chandra? Mana kameranya di on kan coba? Mana Bunda enggak lihat? Oh, sip. Chandra Bagus lagi makan Ya, Bunda. ya? Iya Bun, saya pergi Ya, ada acara ya. Iya, enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Bunda, pertanyaannya dari Mas Chandra Bagus. Bunda, apakah di Indonesia sudah atau pernah menerapkan perumusan kebijakan dengan mengikut sertakan masyarakat? Terus masyarakatnya itu dari golongan mahasiswa atau yang bagaimana Bunda? Ya, pertanyaannya begitu ya Mas Chandra ya. Mas Chandra rumahnya di mana? Mas Chandra rumahnya di mana? Di Arjasa Bun. Di Arjasa, di desa mana? Di desanya masuk Arjasa tetap Bun. Oh, masuk desa Arjasa ya. Kalau di desa itu kan ada kegiatan Musrenbangdes, betul? Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Ada? Ada.
Jadi Musrenbangdes itu adalah forum di desa di mana usulan-usulan perencanaan pembangunan itu bisa dilakukan di forum tersebut. Nah, forum tersebut dihadiri oleh beberapa elemen termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Nah, Bunda, saya kan nggak dipilih oleh kepala desa untuk mewakili, ya. Pasti ada pertanyaan begitu. Bagaimana caranya kita bisa mengusulkan misalkan di desa saya ini sebenarnya yang dibutuhkan ini adalah pembangunan jembatan misalkan ya. Kalau ada jembatan yang memang tidak bisa digunakan atau sudah rusak, harusnya jembatan yang diprioritaskan untuk direncanakan pembangunannya. Lah kok ternyata malah mau bangun sekolah lagi, padahal sekolah TK-nya sudah ada misalkan ya satu desa itu. Nah, teman-teman di saat sebelum pelaksanaan Musrenbangdes itu bisa berdiskusi. Kulon nuwun datang ke kantor desa. Bapak, saya Chandra Bagus, saya warganya Bapak, saya mahasiswa di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya beberapa hari ini mengamati Pak beberapa keinginan masyarakat di sekitar jembatan yang ada di Desa Arjasa. Yang dibutuhkan adalah kemudahan atau aksesibilitas masyarakat dari tempat dari desa sebelumnya atau desa setelahnya ke Desa Arjasa atau sebaliknya. Untuk apa Pak? Percepatan mereka menjual barang dagangannya, percepatan mereka misalkan akan menjual hasil kebun dan hasil sawahnya. Ketika kalau jembatan ini rusak Pak, kan kita harus keliling Pak, melewati desa lain. Nah, kami mengusulkan ini berdasarkan keinginan dari sebagian masyarakat yang ada di sekitaran jembatan tersebut. Mohon Pak, pada saat Musrenbangdes nanti, ini betul-betul dijadikan sebagai usulan prioritas. Jadi peran serta kita itu bisa kita lakukan walaupun kita tidak secara langsung ditunjuk untuk mewakili di acara Musrenbangdes. Dengan cara begitu kita mengenalkan diri kita membawa data ya. Kamu kan bawa data Mas Chandra misalkan, ini Pak, beberapa warga yang berkeinginan supaya jembatan ini bisa diperbaiki. Ini kami punya datanya, Pak. Karena kalau kita punya data, berbicara itu akan lebih mudah dan dipercaya. Bahkan mungkin teman-teman punya data begini, Pak, sejak tidak ada jembatan ini atau jembatan ini rusak, Pak, yang semula penjualan hasil sawah kami ini dalam 1 bulan bisa 3 kali, bisa 4 kali. Setelah jembatan rusak, Pak, kami hanya sekali. Karena harus melewati desa lain. Akan begitu. Jadi data yang teman-teman bawa itu dijadikan sebagai bentuk teman-teman untuk melakukan diskusi, sharing dengan pihak perangkat desa. Jadi peran serta masyarakat itu sudah harus dilibatkan dalam hal perumusan kebijakan. Contoh sekarang yang kedua. Ini Bunda ambil contoh terkait dengan perumusan ya. Walaupun bahasan perumusan nanti ada di minggu setelah UTS ya. Bahasan perumusan, tapi tidak ada masalah. Bunda akan membicarakan sekelumit saja. Contoh sekarang ada program pemerintah dalam hal untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, dengan apa? Dengan strategi apa? Strategi pembangunan pasar tradisional yang representatif sarana prasarananya, ya. Kemudian teman-teman yang rumahnya di Panarukan ada tidak? Saya Bun. Nah, rumahnya di Panarukan, coba lihat bagaimana kondisi kios yang ada di pasar Panarukan, besar atau kecil? Di pasar Panarukan Bun. Pasar Panarukan, kiosnya kecil apa besar? Setelah dibangun. Kecil ya? Ya, Bun. Kecil. Nah, ini ya. Jadi, ini berdasarkan analisa yang Bunda buat dalam penelitian bahwa pasar Panarukan, pembangunan pasar di Kecamatan Panarukan, ini untuk percepatan aksesibilitas perdagangan yang ada di sekitar Kecamatan Panarukan, ini tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat di awal dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada para pedagang. Yang semula disampaikan bahwa kios itu ukurannya 3x3. Tapi yang terjadi tidak 3x3. Tapi yang ada, kios itu
kios itu setelah selesai diperbaiki itu hanya berukuran 2,5 kali 2 meter persegi. Bayangkan hanya 2 meter dan 2 meter setengah. Mau jual apa? Jangankan jual apa, mau bergerak di dalam kios saja sudah susah. Nah, ini terjadi karena apa? Karena pada saat perumusan kebijakan tentang pengembangan pasar tradisional, para pedagang, para masyarakat di sekitar pasar tidak dilibatkan. Inilah yang menyebabkan akhirnya implementasi kebijakan berujung kepada resistensi. Ada penolakan-penolakan dari masyarakat, termasuk penolakan dari para pedagang pasar Panarukan. Ya kan? Nah, ini Bunda bisa mencontohkan dari beberapa pertanyaan teman-teman. Ya. Bagaimana Mas Chandra, Mbak Ida, sudah bisa dipahami? Bisa Iya, Bunda. Oke, Bunda akan lanjut materinya. Tinggal 2 slide lagi. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh, siapa? Nggak tahu, Bunda. Siapa? Mas Ami. Ami Mustafa, Bu. Oke, Ami Mustafa. Mari, Mas Ami. Yang lainnya menyimak. Nanti misalkan bisa menjawab. Bunda, saya bisa menjawab. Boleh, silakan. Silakan, Mas Ami. Silakan, Mas Ami. Pertanyaannya saya itu hampir sama kayak Nyanyi Ida, Bu. Tapi lebih ke arah kita itu ada sebuah kebijakan itu, sudah diterapkan kebijakan itu, Bu. Nah, dari kebijakan itu muncul permasalahan. Nah, kita itu tahu solusinya, solusi dari permasalahan itu, Bu. Apa kita harus menunggu atau menyampaikan kepada pemerintah solusi itu, atau menunggu pemerintah mengetahui solusi itu, Bu? Ya. Jadi sebenarnya kita ini di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Nanti anak-anak akan merasakan sendiri ketika sudah lulus dan terjun ke masyarakat secara langsung. Bagaimana sebenarnya yang betul-betul terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini diambil contoh oleh Mas Ami apabila ada muncul masalah, tapi sebenarnya kita tahu solusinya, kita tahu, ya. Sebenarnya kita solusinya tahu. Nah, bagaimana caranya kita? Apakah menunggu kebijakan itu muncul, ataukah kita bisa menyelesaikan saat itu juga? Jadi perlu diingat bahwa ada semacam mekanisme dalam hal penyampaian pendapat kita terkait dengan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Kalau memang masalah itu tidak terlalu pelik, tidak kemudian melibatkan banyak kepentingan orang, ya, teman-teman bisa menyelesaikan face to face, berhadapan, ya, berhadapan. Pak, harusnya Bapak ini kalau memang punya permasalahan terkait dengan batas tanah, Bapak bisa langsung menemui desa atau nanti bisa melalui badan pertanahan untuk dibantu pengukuran batas tanahnya sehingga tidak muncul permasalahan, Pak. Jadi itu kalau misalkan tidak terlalu banyak menyangkut kepentingan bersama. Tapi kalau permasalahannya ini menyangkut kepentingan bersama dan anak-anak ini sebenarnya tahu solusinya, tapi menunggu, ini kan akan menjadi hal yang tidak nyaman untuk kita diamkan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, sampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Sampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Artinya kita memiliki hak untuk bisa menyampaikan pendapat. Asal pendapat yang kita sampaikan itu memang betul-betul bisa divalidasi, bisa dicek kebenarannya. Ya. Jangan asal menyampaikan solusi, ternyata solusinya itu tidak berdasarkan kepada data yang atau bukti yang memang valid atau kemudian pengetahuan yang cukup. Tapi kalau pengetahuannya cukup, datanya valid, teman-teman sampaikan saja kepada pihak yang berwenang. Pak, Bu, saya punya data begini, ini ada permasalahan, solusinya harusnya seperti ini, data yang saya miliki untuk pendukung dari pemecahan masalah itu seperti ini. Itu boleh disampaikan, ada mekanismenya. Jadi mekanismenya kan berjenjang, teman-teman. Tidak kemudian karena kita punya solusi,
permasalahannya menyangkut kehidupan banyak orang atau di kabupaten, teman-teman langsung ngadep Pak Bupati. Pasti tidak akan diterima dengan cepat atau dengan baik karena harus melalui jenjang. Jenjang apa? Jenjang di bawah. Atau bisa saja teman-teman yang aktif di lembaga intrakampus ya di unit-unit kegiatan mahasiswa di kampus bisa melalui lembaga yang teman-teman sekarang berada di dalamnya, menggunakan pengantar resmi untuk disampaikan semacam bentuk rekomendasi penyelesaian. Ini adalah salah satu cara teman-teman berekspresi secara akademik, itu dilindungi secara akademik. Boleh, asal memang valid dan disertai dengan pengetahuan yang cukup untuk itu. Dan yang paling penting teman-teman tidak membuat ketersinggungan dan membuat munculnya fitnah-fitnah baru. Ya, itu tetap harus berhati-hati karena kita dilindungi dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, dan jangan lupa bahwa kalau kita memang ingin posting sesuatu, filter terlebih dahulu sebelum kita posting. Jangan sampai kemudian kita posting ternyata itu membuat permasalahan. Ingat, jarimu adalah harimau. Jarimu adalah harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Itu yang harus hati-hati. Harimaumu. Ya, itu. Gimana Mas Ami? Iya Bu, terima kasih Bu penjelasannya Bu. Mas Ami di mana ini rumahnya? Lugundang apa Bu? Lugundang dekat. SND ada pertanyaan lagi ya? Oh enggak, sama yang tadi. Oke, sementara itu dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Bunda lanjut dulu ke materi? Lanjut Bun. Riko mau tanya. Riko on cam. Udah Bu, gak jadi Bu. Tuh, udah jadi. Oke, Bunda lanjut ke materi sebentar. Ntar lagi ada tersisa 2 slide. Ya. Nah, ini kita ambil kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar terkait dengan kebijakan publik secara sederhana bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian keputusan kebijakan yang diambil seseorang atau kelompok orang untuk mewujudkan tujuan tertentu di dalam masyarakat. Ya, jadi konsep kebijakan publik ini untuk mewujudkan tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Bunda lanjut sekarang. Berikutnya adalah lingkup kebijakan publik. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkup kebijakan publik itu cukup luas. Karena mencakup berbagai sektor di bidang apapun, mulai dari pembangunan, transportasi, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan, kesenian, kebudayaan, ya, banyak hal yang menjadi lingkup dari kebijakan publik ini. Secara hierarki, kebijakan ini bisa bersifat nasional sampai bersifat lokal seperti yang Bunda tadi sampaikan, mulai dari undang-undang sampai peraturan daerah yang dibuat oleh oleh pemerintah kabupaten dan legislatif yang ada di kabupaten dan kota, sampai pada bentuk keputusan bupati. Jadi secara hierarki kebijakan itu sifatnya nasional sampai ke lokal, ya. Ini yang terakhir, anak-anak, kebijakan publik ini terwujud dan bisa menjadi lebih efektif apabila yang pertama ada perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga publik dapat mengetahui kebijakan yang telah diputuskan. Jadi perangkat hukumnya jelas ada sehingga kita sebagai masyarakat tahu apa yang mengatur tentang masalah kesehatan, apa yang mengatur tentang masalah pendidikan, apa yang mengatur masalah kesejahteraan dan sebagainya. Ada perangkat hukumnya. Yang kedua, kebijakan ini harus jelas struktur pelaksananya dan pembiayaannya. Jangan kemudian ketika kebijakan dibuat, sudah ditetapkan, ternyata ada permasalahan dalam pelaksananya dan bahkan pembiayaannya. Ternyata pembiayaannya pemerintah ini tidak menganggarkan atau bahkan anggarannya sangat minim sehingga
implementasinya juga tidak akan bisa efektif. Karena ini yang menyelenggarakan atau melaksanakan dari kebijakan publik ini tidak hanya melibatkan satu satu lembaga saja, pasti ada kaitannya dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, diperlukan adanya kontrol publik. Ya, ini anak-anak mahasiswa juga bisa menjadi kontrol publik di mana mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini dalam pelaksananya bisa mengalami penyimpangan atau tidak. Bukan bisa, mengalami penyimpangan atau tidak. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengontrol apakah kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah itu menyimpang atau tidak. Nah, ini fungsi teman-teman sebagai kontrol publik bisa teman-teman lakukan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Dapatkan data sebanyak-banyak, cari data yang betul-betul valid, data yang memang teman-teman miliki, dan data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Kami menemukan permasalahan begini, seharusnya begini. Ini mohon perhatian dari pemerintah, misalkan ya, untuk segera diperbaiki, untuk segera dievaluasi. Jika tidak akan mendapatkan permasalahan atau pertentangan di masyarakat. Jadi caranya seperti itu anak-anak. Untuk bisa menyampaikan bagaimana kontrol publik kita. Nah, yang terakhir, sebelum Bunda tutup, naik delman pergi tamasya. Jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, menyimak perkuliahannya Bunda hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Atau nanti kalau memang ada permasalahan, ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa berdiskusi di grup WhatsApp kelas kita, ya, berdiskusi di grup WhatsApp kita, kemudian nanti Bunda juga akan menjawab di grup WhatsApp kita, sehingga teman-teman bisa menyimak bersama-sama, ya. Silakan jangan lupa untuk absen di form yang sudah Bunda siapkan. Jangan lupa untuk menuliskan materi yang saat ini sedang disampaikan oleh Bunda, sehingga nanti absensinya juga akan bisa terkirim ke Google Drive-nya Bunda untuk bisa Bunda rekap. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bunda akan akhiri kuliah kita hari ini. Insya Allah kita bertemu di pertemuan kedua ya, minggu kedua, kita akan membahas ciri-ciri dari kebijakan publik. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi? Yang terakhir? Tidak ada, Bunda. Ya, kalau tidak ada, Bunda akan akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau berkumpul-kumpul dengan orang banyak. Ya, salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan sehat walafiat, murah rizkinya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.